Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Selasa 19 Juli 2022 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Ponggoho. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, sebab anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami, menyertai, memberkati kami, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini, kami kembali akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai pedoman dalam kami menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kami. Untuk itu Tuhan, kiranya ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pewarta-pewarta firman-Mu melalui kehidupan kami, tutur kata kami, cara kami bertindak. Berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-24. Ibrani 12 ayat yang ke-24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman-Nya. Tapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud menyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini ialah darah Yesus tertumpah untuk kemenangan kita. Bapak Ibu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua merupakan hasil daripada kita manusia yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi kenyataannya kita masih saja hidup bukan dalam pimpinan Roh Kudus, melainkan kita masih hidup dalam keinginan daging. Percabulan masih terjadi di mana-mana. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala yang masih sering kita temukan di sekitar kita. Perseteruan, bahkan perselisihan antara keluarga, orang tua dengan anak, kakak beradik. Iri hati seringkali ada dalam pikiran kita ketika melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kita masih terpengaruh dengan amarah. Seringkali kita masih hidup dalam kepentingan diri sendiri, sehingga merugikan orang lain untuk mencapai tujuan kita sendiri. Percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, estapora, dan sebagainya. Saudaraku, dan kita tahu barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu ada dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudaraku, roh jahat selalu menggoda serta menawarkan hal-hal yang tidak baik, yang tentunya berlawanan dari kehendak Roh Kudus. Sehingga saudaraku, dalam Efesus 6 ayat 11, Rasul Paulus
memberi pesan kepada orang Kristen bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, apa itu perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan senjata Allah adalah Injil, atau kabar baik bahwa Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia, mati untuk segala dosa kita. Yang artinya Galatia 2 ayat 20 bahwa kita hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup kita ini yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19, di sana tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, dan begitu banyak alasan bagi kita untuk selalu bersyukur. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita harus mengucap syukur dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepadanya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, kesempatan yang baik yang boleh kami nikmati di saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kembali menganugerahkan kami hidup untuk tetap terus berkarya dalam tugas tanggung jawab kewajiban yang telah Tuhan embankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa darah-Mu yang tercurah menjadi penebusan yang sempurna bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib dengan menganugerahkan kehidupan bagi kami, hanya boleh kami isi dengan hal-hal yang dapat berkenan kepada Tuhan. Dalam bimbingan Roh Kudus menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh hidup dalam roh, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Seluruh jemaat-Mu, baik jemaat Gemi Maranatha Paselatan maupun semua pemirsa yang menyaksikannya, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu isi hati, kerinduan, pergumulan, harapan setiap jemaat-Mu dari kolom 1 hingga kolom 27. Tantangan hidup yang kami hadapi, apa yang kami keluh kesahkan dalam keseharian kami, pergumulan kami, Engkau yang tahu itu semua Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami, menguatkan jemaat-Mu. Sehingga melalui tantangan pergumulan yang ada, kami bukan menjadi
letih, lesu, seperti halnya orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tetapi Engkau perteguh iman kami, sehingga kami mampu memaknai bahwa di balik tantangan pergumulan ini ada maksud Tuhan, ialah untuk mendewasakan iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan embankan, sehingga kami mampu bekerja keras, mengusahakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga dengan jerih juang kehidupan yang kami perjuangkan setiap hari, kami boleh menikmati berkat di balik kerja keras kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, jemaat-Mu. Bapa kami yang di surga, begitu juga Tuhan bagi anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Jamahan tangan kasih Tuhan mereka rindukan. Karena mereka percaya hanya Yesus yang mampu menyembuhkan. Untuk itu Tuhan, jamah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Karena kami percaya melalui itu semua boleh terciptanya kesembuhan. Keluarga mereka yang dengan setia merawat, memperlengkapi apa yang dibutuhkan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini dalam syukur, sukacita, karena boleh mencapai kesuksesan baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Tetapi juga syukur dalam anugerah Tuhan boleh ditambahkan hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun pribadi. Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayan khusus yang ada dari kolom 1 hingga kolom 27, diaken, penatua, ketua-ketua Bipra, perangkat pelayanan yang ada, komisi, UPK, bahkan semua yang memberikan diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan Tuhan perlengkapi para pendeta, sekretaris pendeta yang ada, badan pekerja yang Tuhan percayakan, sehingga kami mampu bekerja sama, saling menopang untuk tercapainya tujuan tidak lain dan tidak bukan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus bagi para hamba-Mu, pelayan-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah kami dari tingkat pusat sampai yang ada di Kota Tomohon, yang ada di Kelurahan Pas Selatan 1 dan Pas Selatan 2. Perangkat pemerintahan yang ada, Tuhan berkati. Mampukan mereka melaksanakan tanggung jawab mereka, sehingga boleh tercapainya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keluarga mereka pun diberkati Tuhan. Begitu juga perangkat pelayanan tim multimedia Gemi Maranatha Pas Selatan yang dengan setia menayangkan program-program renungan harian keluarga, kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, sembah, syukur, pujian kami kepadamu. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Pas